materi kita adalah persamaan garis dan bidang. Jadi kalau minggu lalu kita sudah mulai dengan vektor, bahwa di dalam vektor itu ada beberapa operasi aljabar yang bisa dilakukan, yaitu penjumlahan, perkalian matrik, yaitu dot product dan cross product, kemudian ada perkalian matrik, vektor ya, perkalian vektor dengan skalar. Nah, hari ini kita lanjutkan dengan penggunaan vektor untuk menentukan persamaan garis dan bidang. Saya share screen dulu. Oke. Ya, jadi bentar, ini saya hide dulu. Ya, sudah kelihatan ya. Ini saya nyari PowerPoint-nya nggak ada, sementara kita pakai PDF dulu, nggak apa-apa ya? Sama. Oke, jadi persamaan garis lurus dan bidang. Oh ya, ini sudah apa namanya? Sudah saya share. Ini mohon maaf, saya mohon izin untuk off cam ya. Saya menghemat baterainya. Oke, persamaan garis dan bidang. Nah, jadi kita lihat di gambar itu ada 3 vektor, vektor OA, vektor AB, dan vektor OX. Dan titik A, B, X itu berada di satu baris, gitu ya. Misalnya A ini apa namanya? Koordinatnya adalah A1, A2, A3, kemudian B katakanlah B1, B2, B3 gitu ya. Dan X-nya adalah X1, X2, X3. Nah, nanti kita akan mencari persamaan X ini. Jadi persamaan garis itu apa namanya? Yang bisa diperoleh dari titik A dan B. Oke ya. Nah, masih ingat kalau ada vektor ya, ada vektor yang berasal dari titik origin, titik O, artinya koordinatnya 0,0,0, maka vektor OA atau vektor posisi itu komponen vektornya akan sama dengan titik ujung dari vektor. Gitu ya. Kalau ini 0,0,0 dan di sini adalah A1, A2, A3, maka vektor OA-nya juga komponennya adalah A1, A2, A3. Karena kan kalau kita mau mencari komponen vektor ini kan berarti A1 dikurangi 0, A2 dikurangi 0, A3 dikurangi 0. Jadi apa namanya? Komponen ujung dikurangi pangkal gitu ya. Demikian juga OB ini vektor posisi itu komponennya adalah B1, B2, B3 sama seperti koordinat B gitu. Karena ini vektor posisi. Vektor yang diawali di 0,0,0 gitu ya. Nah, kemudian komponen vektor AB seperti apa? Vektor AB itu di sini, ini kan sebetulnya juga penjumlahan OA plus OB ya. Vektor AB ini komponennya adalah bisa kita peroleh dari komponen B sebagai titik ujung dikurangi komponen A. Jadi komponen vektor AB itu adalah B1 min A1, B2 min A2, B3 A3. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, ada titik X itu berada segaris dengan titik A sama titik B. Artinya sebetulnya kita bisa katakan bahwa vektor AX di sini ya, itu sekian kali vektor AB. Benar kan? Karena ini segaris. Bisa 2 kalinya, bisa 3 kalinya, bisa 5 kalinya gitu, tergantung. Karena X-nya bisa dimanapun gitu ya. Pokoknya dia segaris dengan titik AB atau vektor AB. Nah, artinya kalau kita bisa membuat seperti ini, bahwa AX itu sama dengan sekian kali vektor AB, maka ini adalah persamaan garisnya. AX kita bisa tulis persamaan OX ini, karena nanti kita akan mencari komponen dari vektor OX ya. OX ini berarti kan kalau masih ingat resultan dua vektor, penjumlahan dua vektor dengan metode segitiga, kalau kita punya garis OA ditambah AX, maka hasilnya adalah OX. Jadi di sini kita bisa tuliskan bahwa OX itu adalah dari OA ditambah AX. Gini ya. Sementara AX itu adalah sekian kali dari AB. Jadi ini kita ganti nih.
OA sama dengan OX sama dengan OA plus sekian kali AB. Nah, ini adalah persamaan garis di mana atau apa namanya? Di mana diketahui dua titik yang melaluinya yaitu A dan B. Nah, kalau kemudian kita tuliskan apa namanya? Komponen-komponen vektor OX kan berarti X1, X2, X3, kemudian OA adalah A1, A2, A3. Sedangkan AB adalah B1 min A2, B1 min A1, B2 min A2, dan B3 min A3 dikalikan skalarnya gitu ya. Gitu. Nah, ini yang disebut dengan persamaan vektoris. Jadi, kalau saya boleh tuliskan persamaan vektoris dari garis itu karena ada vektor. Nah, vektornya itu yang ini. Yang ada lambdanya itu yang vektor. Jadi kalau kita lihat kan begini ya. Mulai dari persamaan garisnya itu adalah OA terus sama dengan ditambah vektor AX, vektor AB. Nah, jadi apa namanya? Kalau kita menuliskan persamaan vektorisnya, kita tulis seperti ini. Atau dengan kata lain, persamaan ini adalah persamaan vektoris garis lurus ya, yang melalui dua buah titik A dan B. Artinya kalau nanti misalnya kita punya dua titik A dan B nih, kita bisa menentukan persamaan garisnya. Yang nanti bentuknya seperti ini. Ya. Jadi vektor AB itu terletak pada garis AX gitu, dia berada di tengah-tengahnya. Ya. Nah, jadi AB ini adalah vektor arahnya, vektor arah dari persamaan garis yang melalui titik A dan B. Nah, kemudian kita lanjutkan dulu sebentar. Kalau persamaan vektoris ini kita uraikan satu persatu, ini kan 3 komponen, ini 3 komponen, ini 3 komponen gitu ya. Lalu kita lepaskan satu persatu bahwa X1 itu sama dengan A1 plus lambda kali B1 min A1. X2 itu sama dengan A2 plus lambda kali B2 min A2. X3 sama dengan A3 plus lambda kali B3 min A3. Nah, itu menjadi persamaan parameter. Artinya kita mengeluarkan semua parameter dalam persamaan vektoris tadi. Gitu ya. Nah, kalau kemudian misalnya ini diwakili karena ini kan diketahui vektor arah nih. Misalnya vektor arahnya diketahui C gitu, C1, C2, C3, maka kita bisa tulis persamaannya menjadi seperti ini. Samaan vektoris garis yang melalui titik A dengan vektor arah C gitu ya. Jadi persamaannya X1 sama X1, X2, X3 plus titik yang melalui yaitu titik A, kemudian vektor arahnya kemana. Nah, ini kalau diuraikan kan X1 sama dengan A1 plus lambda A. X2 sama dengan A2 plus lambda B. X3 sama dengan A3 plus lambda C. Nah, ini disebut dengan persamaan parameter. Gitu ya. Nah, kemudian di sini kan ada lambda semua nih. Ini ada lambdanya, ini ada lambda, ini ada lambda. Lambda itu bisa kita keluarkan jadi bentuk seperti ini. Jadi kalau kita boleh tuliskan ini ya. Saya mau ambil persamaan. Nah, saya gini. Ini kan dari persamaan parameter nih. Terus kita mau keluarkan lambdanya. Kan jadi lambda kita cari lambda dulu, lambda ini ya. Oke. Jadi lambda A itu sama dengan X1 min A1 kan gitu ya. X1 min A1. Jadi ini yang dikeluarkan, berarti ini A1-nya pindah ke kiri, jadinya seperti ini. Nah, demikian juga yang persamaan kedua. Ini, oh sorry, ini kalau diteruskan kan begini. Kalau begitu, lambda sama dengan, saya copy aja. Lambda sama dengan
pembagian dari ya X1 min A1 dibagi A. Gitu ya. Nah, dengan cara yang sama, yang persamaan kedua juga begitu. Ini saya copy aja karena sama. Berarti lambda B itu X2 min A2 gitu ya. Nah, ini juga sama. Lambdanya kita keluarkan. Lambda sama dengan X2 min A2, copy ya, per B. Nanti yang persamaan ketiga juga sama. Lambda C-nya kita keluarkan. Ini berarti X3 min A3. Sehingga lambda sama dengan X3 min A3 per C. Gitu. Nah, ini kan sama-sama lambdanya nih. Jadi artinya kalau kita buat begini kan boleh. Lambda itu sama dengan ini, sama dengan ini. Kan sama-sama lambda ya. Sama dengan ini, gitu. Nah, gitu. Nah, ini yang disebut dengan, kalau saya yang kasih warna merah, ini adalah persamaan garis. Oke. Nih. Nih, kemudian disamakan, maka ini disebut dengan persamaan linier garis lurus yang melalui titik A dengan vektor arah ABC. Gitu ya. Jadi, dari persamaan garis kita bisa tuliskan dalam 3 bentuk, persamaan vektoris, persamaan parameter, dan persamaan linier garis lurus. Kita coba contoh soalnya. Saya copy ya. Soal yang pertama dulu. Oke, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik A dan B. Ya. Nah, cara mengerjakannya berarti garis itu kita boleh mencari vektor arahnya itu AB atau BA. Ya, anggaplah kalau ini saya tulis ada 2 persamaan garis yang bisa diperoleh. Yaitu mulai dari titik A, garisnya ke arah B. Gitu. Kemudian garisnya ke arah B gitu ya. Jadi ada vektor apa namanya AB. Vektor AB. Nah, ini ya. Jadi kita cari dulu vektor AB itu apa? Sama dengan B min A. Jadi 2 min 3, 0 min 1, kemudian 1 min 0, kemudian 2 min 1. Gitu. Ini sama dengan min 1, 1, 1, 1. Nah, ini adalah vektor arahnya dari garis itu. Kalau saya tulis, oh ini ya, sudah ada tulisannya ya. Sudah saya tulis vektor arah, sehingga persamaan garisnya bagaimana?
Ini X1, X2, X3, tetap ya persamaan vektorisnya seperti itu. X1, X2, X3. Sama dengan mulai dari titik A, berarti ini titik A-nya itu ini. Oh, sorry. 4 ya. Oh ya, berarti ini X4 ya. Saya kurang. Nah, hanya ini kemudian ditambah lambda. Lambda itu pengali. Tidak harus lambda ya, boleh pakai alfa, boleh pakai K gitu. Yang jelas ada skalar apa namanya? Pengali. Karena vektor itu bisa diperpanjang. Nah, ini kita ambil ini. Ini vektor arahnya. Itu. Ini kalau garisnya dimulai dari A kemudian arahnya ke B gitu. Nah, sebaliknya ini saya buat gini aja. Yang pertama A gitu ya. Nah, yang satunya mulai dari B. Mulai dari B, kemudian garisnya itu ke arah A. Sehingga vektor arahnya adalah BA. Nah, kalau BA berarti BA berarti dibalik. Kita kurangkan A dikurangi B gitu ya. Ini berarti sorry. Ya. 3 dikurangi 2. Kemudian min 1, min 0. Kemudian 0, min 1. Kemudian 1, min 2. Kalau kita lihat nih, ini menjadi 1, kemudian ini min 1, ini min 1, ini min 1. Gitu. Kan kebalikan ya, karena yang satunya dari AB, yang satunya BA. Gitu. Jadi pasti vektornya berlawanan. Ini dari min 1, 1, 1, 1, yang ini arahnya sebaliknya, 1, min 1, min 1. Gitu ya. Jadi persamaan garisnya adalah sama kayak begini, tapi ini mulai dari B, titik B, tapi ya tapi nggak usah pakai ini, nggak usah pakai A gitu ya. Ini juga nggak usah pakai A. Kita ambil komponen vektornya aja. Maaf ya, saya agak tenggorokan saya agak sakit tuh. Oke. Ini saya copy dulu. Ya, nah vektornya kita ganti yang ini. Gitu. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan. Jadi kalau ada persamaan, ada modal 2 titik, kemudian diminta untuk mencari persamaan garisnya, maka kita bisa buat 2. Mau dari A kemudian arahnya ke B, atau dari B lalu arahnya ke A. Jadi kita harus mencari tahu vektor arah dari garis tersebut. Kalau mulai dari A ke arah B, berarti vektor arahnya AB gitu ya. Kalau mulai dari B ke A, berarti vektor arahnya BA. Oke, gitu ya. Itu soal nomor 1. Ini contoh 1. Oke, kita coba
Contoh yang kedua, tentukan persamaan garis G yang melalui titik A. Jadi ini udah ketahuan nih, titik A. Kemudian garis itu sejajar dengan BC. BC itu adalah garis yang dimulai dari B sampai C gitu. Jadi ada dua garis. Garis yang pertama mau dicari sama garis BC. Nah, ini ada kata-kata sejajar. Kalau ada kata sejajar berarti arahnya sama. Karena kalau garis sejajar kan nggak pernah ketemu ya, karena arahnya sama gitu. Nggak pernah tabrakan maksudnya. Tidak pernah berpotongan. Jadi saya tulis dulu sini. Ini nomor 2 ya. Oke, tentukan persamaan garis lurus G yang melalui titik A dan sejajar BC. Jadi caranya menjawab, karena sejajar dengan BC, maka vektor kedua garis ini mempunyai vektor arah yang sama. Arahnya mana? Yaitu arah vektor BC. Apa itu BC? Kita langsung cari komponennya ya. BC berarti kita cari komponennya adalah C min B. C min B itu berarti 2 dikurangi 4, kemudian 7 dikurangi min 5, kemudian yang satunya adalah min 3 min 1. Gitu. Ini sama dengan min 2, 12, min 4. Nah, ini adalah vektor arah. Nah, jadi persamaan vektoris garis G adalah, nah modelnya nanti persamaannya kayak gini, persamaan vektoris. X1, X2, X3, karena hanya 3 komponen ya. Ini mulai dari titik apa? Mulai dari titik A, karena melalui A. Gitu. Ini melalui A, kemudian ditambah vektor arahnya ini, lambda kali ini. Gitu. Ya. Mudah kan? Jadi kalau apa namanya, persamaan garis yang melalui 2 titik itu kita ambil dari 1 titik, kemudian arahnya kemana, itu menjadi vektor arah. Gitu. Kemudian satu lagi sebetulnya bisa juga diketahuinya cuma 1 titik, tapi harus ada vektor arah. Jadi kalau diketahui 2 titik, boleh tidak ada vektor arah karena arahnya bisa dicari. Tapi kalau hanya diketahui 1 titik, itu harus ada arahnya. Kalau nggak ada arahnya, maka masing-masing orang akan menginterpretasikan sendiri-sendiri vektornya, garisnya mau dibawa kemana gitu. Mulai misalnya dari titik A 1, 2, 3 gitu ya. Dari 1, 2, 3 ini bisa ke atas, bisa ke samping, bisa ke depan, bisa ke belakang gitu, atau ke bawah. Masing-masing orang bisa punya pendapat sendiri-sendiri. Sehingga kita nggak bisa menentukan persamaannya apa gitu, kalau nggak ada arahnya. Tapi kalau diketahui, oh mulai titik 1, 2, 3, kemudian arahnya ke atas misalnya ya, maka orang semua akan membayangkan persamaan garis yang sama. Gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut ya. Oh, silakan. Belum, Bu, belum. Oh, belum. Oke. Lanjut ya. Sekarang pertanyaan ketiga, tentukan persamaan parameter dari dan persamaan vektoris dari garis lurus seperti ini. Ini adalah persamaan linear ya, persamaan yang ketiga. Nah, dari persamaan ini mau kita buat persamaan parameter dan persamaan vektorisnya. Oke, saya copy dulu.
X1 min 2 per 3 sama dengan X2 min 1 per 4 yang terakhir X3 min 1. Enggak ada pernya ya. Di ini. Nah, ini adalah persamaan ketiga. Jadi, pertama, ini itu kan sebetulnya sama dengan lambda ya. Jadi dari sini, ini kita ubah menjadi lambda. Kita tambahkan lambda. Di depan sini ya. Nah, di sini. Lambda sama dengan itu gitu ya. Yang belakang ini minus 1. Sorry. Nah, gitu. Jadi kalau kita uraikan, maka kita punya lambda kali 3, berarti 3 lambda. Lambda sama dengan X1 min X2, kan gitu ya. X1 min 2. Nah, gitu. Terus yang persamaan kedua juga sama nih. Lambda kali 4 sama dengan X2 min 1. Jadi ini lambdanya kali 4. 2 min 1. Ya, ini sama dengan kan lambda. Kemudian yang ketiga kita punya lambda sama dengan X3 min 1. Oke. Jadi kalau ini dari sini, di persamaan parameternya, X1, X2-nya yang kita keluarkan. Ya. Jadi ini X1 berarti 2-nya pindah ke kanan, gitu ya. Ini pindah ke sini. Jadi plus 3 lambda. Nah, gitu. Yang persamaan kedua, X2 sama dengan min 1-nya pindah ke kiri. Ini min 1-nya jadi 1 plus 4 lambda. Gitu ya. Nah, yang terakhir berarti X3 sama dengan lambda 1 plus lambda. Nah, ini adalah persamaan parameter. Karena parameternya keluar. Dari persamaan parameter diperoleh persamaan vektoris. Yaitu, nah kita buat X1, X2, X3. Saya ambil sini ya. Soalnya ngetiknya lama. Oke. X1, X2, X3, lalu ini A-nya 211. Kemudian ini vektor arahnya 3,4,1. .
Nah, itu. Ini persamaan vektoris. Ini persamaan parameternya dari persamaan linear. Itu ya. Saya kira tidak sulit, hanya memainkan aljabar aja. Oke, satu lagi. Tentukan persamaan vektoris dari persamaan linear yang diketahui ini. X1 min 3. X1 min 3. Sama dengan manakah soalnya? X2 min 4. Min X3 plus 2. Tiga X4 plus 2. Hmm. Itu ya. Oke. Jawabnya ini sebenarnya caranya sama kayak persamaan pertanyaan nomor 3 ya. Persis. Oke, jadi kita sama dengankan lambda. Karena ini persamaan linear, ini semuanya sama dengan lambda. Nah, ini di belakang kita tambahkan sama dengan lambda. Oke. Nah, sini diperoleh X1 min 3 sama dengan lambda. Atau kalau ini dikeluarkan, dalam ya ikut. Ini ya. Ini berarti X1 sama dengan 3 plus lambda. Ya, saya copy. Karena yang kedua, ini juga sama dengan lambda. Dalamnya. X2 sama dengan X2-nya pindah ke kanan berarti 2 min lambda. Gitu ya. 2 min lambda. Kemudian ini X3 ya, maaf. X3 saya ngambilnya kenapa dari belakang? X2 min 4 dulu, yang kedua.
sama dengan lambda saya. Atau berarti X2 sama dengan 4 plus lambda. Yang terakhir X4 ini sama dengan lambda dulu. Ini berarti kalau dibagi 4, dibagi 3 ya. Ini berarti X4, ini 2/3. Yang ini 1/3. Atau X4 sama dengan, kok dia ikut di dalam sih. X4 sama dengan, ini jadi plus, ini gini ya. Apa dia di dalamnya terus ya? Ya apa deh. Jadi persamaan vektorisnya, persamaan parameter ya. Persamaan parameternya ini ya. Sekarang persamaan vektoris. Sama vektorisnya ini sampai X4, saya ngopi yang atas kalau gitu. Yang ini ya. Oke. Ini X-nya. Lalu titik awalnya adalah 3, 4, 2, 2/3. Ini 3, 4, 2, 2/3. Lambdanya 1, 1, min 1. 1 ya, 1, 1, min 1, 1/3. Nah, gitu ya. Jadi itu untuk persamaan garis, itu ada 3 macam, persamaan vektoris, persamaan parameter, dan persamaan linier. Dan persamaan garis itu bisa diketahui persamaannya kalau kita punya modal 2 buah titik melalui garis tersebut. Atau 1 titik boleh, hanya diketahui 1 titik, tetapi harus plus vektor arahnya. Gitu ya. Nanti kalau sudah begitu, yang pertama bisa kita lakukan adalah membuat persamaan vektorisnya, lalu diubah, diuraikan menjadi persamaan parameter, kemudian menjadi persamaan linier. Gitu ya. Itu adalah garis. Nah, bagaimana sekarang kalau bidang? Jadi nanti 6, 7, oke, saya lanjutkan dulu aja yang persamaan kelima. Oke. Lanjut dulu ya. Sekarang pertanyaan kelima. Bila diketahui garis G, ini ada sebuah garis G yang melalui titik A
yaitu 210 dengan vektor arah 1,0,-1 gitu ya. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa ada titik A, yaitu di koordinat 1,1,1 itu terletak di garis G gitu. Jadi kita tahu bahwa sepanjang garis G itu ada banyak titik tak terhingga. Nah, apakah salah satunya adalah 1,1,1 gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan seperti ini, kita cukup buktikan nanti kalau dari persamaan vektoris, kita mencari lambdanya. Kalau lambdanya ketemu, nanti kalau lambdanya ini tertentu ya, kalau misalnya lambdanya ini 0 ya berarti persamaan itu berhenti di titik 3,4,2,2/3. Kalau lambdanya misalnya 1, maka apa namanya berhenti di titik 3 tambah 1, 4, 4 tambah 1, 5, 2 tambah min 1, 1, 2/3 tambah 1/3, gitu, dan seterusnya. Artinya ketika lambda ini diketahui, maka dia akan berhenti di titik itu. Lambdanya kan juga tak terhingga ya, karena sepanjang garis, jadi akan menjadi kumpulan titik yang berada di dalam garis tersebut. Nah, sekarang kalau diketahui persamaan garisnya itu seperti ini. Persamaan garis G diketahui seperti ini. Kita kan nggak tahu nih lambdanya, bisa sembarang kan. Pada lambda berapa titik A itu akan apa ya, tercipta, bukan tercipta ya, tapi diketahui gitu. Artinya kita harus menemukan lambda supaya X1, X2, X3 itu nanti hasilnya 1, 1, 1. Gitu. Nah, jadi sekarang ini kita buat menjadi persamaan vektor parameter kalau kita mau nyari lambda. Persamaan parameternya saya ambil satu dulu. Persamaan parameter garis ini adalah X1 sini ya. Ini tak ganti dulu. Ya. Oke. Persamaan parameter garis ini adalah X1 sama dengan 2 plus lambda. Lalu persamaan kedua yaitu X2-nya adalah 1 plus 0 kali lambda. Jadi 1 aja ya. Lambdanya 0. Yang ketiga, X3 sama dengan 0 min lambda. Jadi ini min lambda. Gitu ya. Nah, sekarang pada titik kita masukkan titik ini, kita samakan dengan titik A sini. Kita uji di titik A, yaitu 1,1,1. Ini kan berarti X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1 ya. Maka ini menjadi ini X1-nya 1. Nah, gitu. Jadi ketemu nih. Lambda sama dengan min 1 ya. Nah, jadi nanti dimasukkan ke persamaan ini, persamaan yang kedua juga lambdanya harus min 1. Dimasukkan ke persamaan ketiga juga lambdanya juga harus min 1 gitu. Ini ketemu lambdanya ternyata min 1. Kita masukkan nilai lambda sama dengan min 1 ini ke dalam persamaan yang lain.
yaitu persamaan ini. Kalau ini kan nggak ada lambdanya ya, jadi X2-nya tetap 1. Dan kalau yang ketiga, ini baru ini kita masukkan. Ini sama dengan min 1. Sama dengan 1. Gitu ya. Nah, jadi kita ternyata diperoleh X2-nya 1, kemudian X3-nya juga 1, gitu ya. Jadi cocok. Nah, karena cocok ya. Jadi terbukti bahwa titik A yaitu 1,1,1 terletak di garis G pada saat lambda sama dengan min 1. Gitu. Ya. Ini A. Sekarang yang B. Nah, ini apa namanya? Terbukti nilainya terbukti pada 1 lambda atau tidak. Ini dengan cara yang sama. Apakah titik ini berada di garis G? Oke, caranya sama ya. Saya masukkan aja. Kan tadi ini. Ini ya. Saya copy ini. Sekarang X1-nya itu 6. Saya copy ya. Ini bukan 1 tapi 6. Jadi lambdanya sama dengan berapa? 4. Nah, lambda sama dengan 4 ini kita masukkan ke persamaan yang lain. Kalau dimasukkan ke dalam persamaan kedua nggak ngaruh juga karena nggak ada lambdanya. Jadi X2-nya 1. X1-nya 6, X2-nya 1. Nah, ini udah salah. Ya. Jadi sebenarnya dari sini saja ini udah terbukti. Karena apa namanya? Tidak melalui X sama dengan 2 ya. Jadi tidak terbukti. Karena seharusnya X2-nya sama dengan 2. Harusnya. Kalau mau terletak ya. Ini kan salah. Terus apalagi kalau persamaan ketiga. Kita punya X3 sama dengan min lambda. Berarti min 4. Gitu kan? Nah, ini nggak sama lagi. Padahal kalau mau terbukti X3-nya adalah 1. Tidak sama gitu kali ya. Ini juga tidak sama. Karena seharusnya X3 sama dengan 1. Oke. Itu. Jadi
terbukti bahwa titik B yaitu 6,2,1 tidak terletak di garis G. Gitu ya. Oke. Coba kita lihat. Nah, ini juga sama. Kalau kita harus memeriksa apakah garis-garis lurus ini berpotongan, kalau iya berpotongan di titik berapa. Jadi caranya sama. Nanti berpotongan itu berarti dia ketemu di titik yang sama, jadi harus kita samakan kedua garis ini. Ini nomor 6 ya. Oke, gini. Nah, caranya menjawab, kita buat untuk membuktikan, untuk menunjukkan ya, menunjukkan apakah kedua garis berpotongan, maka kita ubah menjadi persamaan parameter, kemudian disamakan. Nah, jadi ini ada X3 ya. Kita buat garis G sama dengan garis H gitu ya. Nah, ini garis G berarti X1 sama dengan 3 min lambda. Gitu ya. Oke. Kemudian yang garis samaan kedua 1 min 2 lambda. Ya. Samaan ketiga sama ketiga adalah 1 plus 9 lambda. Nah, gitu ya. Sekarang dengan cara yang sama kita uraikan garis H. Tapi sekarang jangan pakai lambda lagi karena kan belum tentu ya persamaannya itu ketemu di perpanjangan yang sama gitu. Jadi kita pakai variabel lain ya, jangan lambda. H itu adalah 1 min 2 lambda. Ini 1 min 2, lambdanya saya ganti alfa. Gitu ya. Karena kan belum tentu sama nih kepanjangannya. Jadi harus diganti. Yang kedua, 2 plus 1 lambda. Ini 2 plus 1 lambda, lambdanya kita ganti alfa. Kemudian persamaan yang ketiga adalah 3 plus 2 lambda. Juga kita ganti alfa. Gitu. Nah, ini kita samakan. Garis H, garis G, dan garis H kita samakan. Jadi ini X1 sama X1 gitu ya. Jadi kita punya yang pertama ini sama dengan 1 min 2 alfa. Lalu persamaan kedua 1 min 2 lambda itu sama dengan 2 plus alfa. Oh ini ya. Oke. Berikutnya yang ketiga adalah 1 plus 9 lambda
sama dengan 3 plus 9 alfa. Oke, ya, mudah saya nggak salah lihat. Oh, garis H, maaf. Garis H itu 3 plus 2 alfa. Nah, gitu. Jadi ini sekarang kita keluarkan. Ini kan sama dengan lambda sama alfanya kita letakkan di ruas yang sama. Nanti sebelah kanan itu konstanta. Jadi ini min lambda, lalu 2 alfanya berarti kalau pindah ke kiri jadi plus 2. Gitu ya. Gini. Nah, gitu. Ini sama dengan berarti ini 3-nya pindah ke kanan jadi min 3, 1 min 3. Ini sama dengan min 2. Gitu ya. 3-nya pindah ke sini jadi min 2. 1 min 3 min 2 terus min 2 alfanya pindah ke kanan. Gini. Kemudian yang persamaan kedua ini juga sama. Kita buat menjadi seperti ini. Ini alfa pindah ke kiri jadi min alfa. Lalu ini min 2 lambda. Kemudian satunya pindah ke kanan. 2 min 1. Gitu ya. Kemudian ini alfa pindah ke kiri jadi min 2 alfa. Kemudian plus 9 lambda. Terus ini satunya pindah ke kanan. 3 dikurangi 1, 2. Nah, dari persamaan ini kita lakukan operasi mengeliminasi salah satu variabel. Oke. Dari persamaan 2 sama 3 ya. 1 sama 3 ya. I1 dan I3. Ini kalau dijumlah kan jadi 2 alfa. Ini kita susun ini. Ya. Terus ini dijumlah. Jadi alfanya habis 2 alfa ditambah min 2 alfa. Kemudian min 8 plus 9 jadi 8. Min lambda plus 9 lambda. Berarti ini jadi plus 8 lambda. Kemudian yang sebelah kanan 0. Ya, jadi lambdanya 0. Oke. Sekarang kita gunakan persamaan berikutnya, persamaan 1 dan 2 ya. Persamaan 1 dan 2 berarti ini kita mau menghilangkan sembarang, mau dihilangkan alfanya atau yang lambdanya. Salah satu harus dikalikan 2. Ini saya kalikan 2 ya. Kalau ini dikalikan 2 berarti ini min 2 alfa min 4 lambda. Ya. Ini kalau dijumlah ini habis, ini min 3 plus min 3 min 5. Jadi nanti saya dikoreksi ya kalau saya salah ngitung. Sorry, ini berarti 2 kalinya juga. Habis lagi. Ada yang salah nggak? X1 sama dengan 3 min lambda. X2 1 min 2 lambda.
X3 1 plus 9 lambda. Oke, betul. Yang ini 1 min 2 alfa, 2 plus alfa, 3 plus 2 alfa. Oke, betul. Ini kita samakan. 3 min lambda, 1 min 2 alfa. Ini kalau dibawa ke kiri jadi plus 2 alfa, min lambda. 3-nya ke kanan, min 2. Oke, betul. Kemudian yang ini, alfanya ke kiri, min alfa, min 2 lambda. Satunya ke kanan, plus 1. Oke, betul. Ini min 2 alfa plus 9 lambda, 3 ini ke kanan. Betul. Sekarang kalau kita mau nyari alfa ya, yang menghilangkan. Oh iya, ini kita mau nyari alfa. Kenapa alfanya dihilangkan lagi? Sekarang ini yang dikalikan 2, maaf. Ini dikalikan 2. Berarti 4 min 2 min 4. Sementara yang persamaan kedua, ini min alfa min 2, ini 1. Nah, ini dikurangi. Jadi 4 ditambah alfa, jadi 5 alfa ya. 5 alfa. Kemudian lambdanya habis. Yang ini min 4, min 1, jadi min 5. Maka alfa sama dengan min 1. Oke, nah kita masukkan ke salah satu. Mau di sini pakai alfa. Kalau lambdanya kan 0 ya. Lambda 0, alfa min 1. Jadi perpotongan garisnya, jadi titik potong kedua garis adalah mungkin gini. Terbukti kedua garis G dan H berpotongan di titik pada alfa sama dengan min 1 dan lambda sama dengan 0. Nah, kita boleh masukkan salah satu. Titik potongnya adalah masukkan sini. Kita ambil ini ya. Untuk lambda sama dengan 0. Karena lambdanya 0 berarti ini saya hapus. Kemudian ini juga hilang. Kemudian ini juga hilang. Jadi berpotongannya di titik 3,1,1. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Saya simpan dulu. Oh, sudah setengah 8 ya. Kalian harus kuliah yang kedua ya. Oke, jadi begitu yang bisa saya sampaikan untuk persamaan garis. Minggu depan kita lanjutkan dengan persamaan bidang ya. Baik, Bu. Oke, nanti saya share video dan catatannya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.